Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah yang menjadi pembahasan kita untuk malam hari ini, kita ambil pembahasan tentang taubat karena ada hubungannya dengan bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini adalah dikenal dengan bulan Syahrul Istighfar. Karena banyak sekali bulan istighfar, dikarenakan banyak sekali keutamaan atau perintah-perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Jadi kita ambil pembahasan taubah tentang taubat dari kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pengarang kitab ini beliau juga pengarang Ratib Haddad yang sering kita dengar dengan wiridan Ratib Haddad, yang sangat terkenal, banyak dipakai di negara kita ini, negara Indonesia, dan bahkan ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Keberkahannya, kemanfaatannya Ratib Haddad dan seluruh kitab-kitab beliau itu sudah banyak sekali diterjemahkan ke beberapa bahasa Inggris dan bahasa-bahasa negara lainnya. Amat banyak sekali yang sudah menerjemahkan kitab-kitab karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang kita ambil adalah pembahasan tentang taubat. Baik, kita baca. Faslun wa 'alaika bit-taubati min kulli dhanbin sawa'un kana saghiran aw kabiran zahiran aw batinan. Di sini beliau mengatakan, lazimilah selalu untuk bertaubat dari segala dosa, baik itu dosa yang kecil atau dosa yang besar, zahiran au batinan, baik dosa yang tampak yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh kita, au batinan, atau dosa-dosa yang batin. Maksudnya adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hati kita. Ini semua wajib untuk kita taubati. Hukum taubat adalah wajib. Kenapa kita harus melazimi taubat? Karena fa inna taubata awwalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqis suluk wa hiya asasu jami'il maqamat wallahu yuhibbut tawwabin. Karena taubat adalah langkah pertama yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menempuh jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu pondasi makom-makom yang tinggi di sisi Allah, itu semuanya diawali dengan taubat. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang sering bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang sering bertaubat. Di situ dalam kaidah bahasa Arab itu ada lafaz taib, ada lafaz tawwab. Taib artinya orang yang bertaubat. Kalau tawwab artinya orang yang selalu bertaubat. Jikalau orang yang selalu bertaubat, bisa jadi dia banyak melakukan dosa, jatuh lagi ke dalam perbuatan yang salah, kemudian taubat lagi. Bisa jadi dia satu kali saja melakukan perbuatan yang salah, akan tetapi selalu menyesali perbuatan tersebut. Allah mencintai hamba-hambanya yang sering bertaubat. Kenapa Allah cinta? Karena manusia itu memang dari asal penciptaannya itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan juga tempatnya lupa. Dan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh anak Adam, seluruh manusia itu pelaku kesalahan.
sering melakukan kesalahan. Akan tetapi di antara mereka ada yang baik, ada yang tidak baik. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang selalu bertaubat ketika jatuh dalam perbuatan yang salah. Jadi yang menjadi pembeda antara kita dan kekasih Allah, antara orang soleh dan bukan orang soleh. Orang soleh jikalau jatuh dalam suatu perbuatan yang salah, mereka buru-buru bersegera untuk bertaubat. Sedangkan selain mereka bisa jadi tidak bertaubat atau bertaubat tapi setelah penundaan yang lama. Itu pembeda antara kekasih Allah dan selain kekasih Allah. Mungkin bagi orang Indonesia, mungkin kita dewek, tidak asing lagi istilah waliullah, kekasihnya Allah. Apakah betul memang ada waliullah itu? Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang ada. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah mempunyai waliullah, kekasih-kekasihnya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat suci Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah, mereka tidak akan takut kelak nanti di hari kiamat dan tidak merasakan kesedihan. Siapakah mereka? Situ sudah disebutkan ada para waliullah. Siapakah mereka waliullah, kekasihnya Allah? Allah sebutkan di ayat selanjutnya di surat Yunus ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apakah mereka bisa jadi jatuh dalam perbuatan maksiat? Apakah mereka bisa-bisa saja jatuh dalam perbuatan yang salah? Itu boleh-boleh saja dan itu sering terjadi. Allah sendiri menjelaskan dalam ayat suci Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 163 sampai ayat 165. Kita tadi sudah mendengarkan waliullah itu orang-orang yang beriman disertai dengan ketakwaan yang penuh dalam dirinya. Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa kekasih Allah dalam ayat 165, di ayat 165 surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfirud dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka orang-orang yang bertakwa kekasih Allah terkadang melakukan suatu perbuatan yang buruk, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat. Akan tetapi mereka beristighfar kepada Allah, walam yusirru. Ini poin yang sangat penting. Walam yusirru, mereka tidak berbuat israr. Israr ini istilah banyak dalam ayat suci Al-Quran, dalam hadis. Jadi ada zanbun, dosa. Ada lagi istilah israr ala zanab. Israr ini para ulama ada perbedaan pendapat mengartikan israr. Ada yang mengartikan israr seseorang yang mengulang-ulangi satu jenis perbuatan maksiat yang sama. Contoh, minum minuman keras, terus minum minuman keras lagi, itu namanya israr. Ada lagi yang mengartikan pendapat yang kedua, mengartikan israr adalah israr itu terlambat dalam bertaubat. Jadi taubat, kalau kita jatuh dalam perbuatan maksiat, itu taubat tuh diwajibkan segera, buru-buru harus bertaubat. Itu hukumnya wajib. Jikalau kita menunda-nunda, penundaan itu dosa lain. Itu namanya israr. Israr ala dzanab. Tadi ayat suci Al-Quran tadi mengatakan walam yusirru. Nah, para waliullah, kekasih Allah, mereka jatuh terkadang dalam perbuatan maksiat, tapi tidak mengulanginya lagi dan berburu-buru untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum ya'lamun, dan mereka menyadari
bahwasannya mereka telah melakukan suatu perbuatan yang salah. Ini pembeda antara waliullah, kekasih Allah, dan kita atau selain kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk menjadi waliullah itu tidak sulit. Sebenarnya gampang dan simpel. Akan tetapi kenapa kita selalu jatuh dalam perbuatan maksiat dan kita tidak bersegera dalam bertaubat? Itu disebut dalam kitab At-Tashil li Ulumit Tanzil. Jadi ini karyanya Ibn Juzai. Al-qawati'u anillahi arba'ah. Kita ini agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi kekasihnya Allah, itu memang kelihatannya gampang. Akan tetapi Allah menciptakan kita ini diuji di kehidupan dunia ini untuk dibedakan yang mana yang paling baik amal ibadahnya dan yang mana yang kurang baik amal ibadahnya. Yang baik dimasukkan surga, yang tidak baik atau agak sedikit buruk atau buruk sekali dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau Allah tidak menyayanginya dengan rahmatnya. Jadi yang menghalangi kita itu ada 4 perkara. Apa saja? Yang pertama asyaitan, setan. Setan selalu menggoda manusia, menipu kita. Tipu daya syaitan itu ada kelas-kelasnya. Kelas yang paling pertama, dia selalu berusaha agar kita keluar dari agama Islam. Jikalau dia tidak mampu, berusaha agar kita jatuh dalam perbuatan yang haram atau perbuatan yang maksiat. Jikalau dia tidak mampu, dia menghalangi kita dari perbuatan ketaatan atau perbuatan yang baik. Jikalau tidak mampu, kita berhasil tetap melawan syaitan, kita melakukan amal ibadah atau perbuatan yang baik, setan tetap menggoda kita agar kita riya dalam ibadah, atau kita merasa ujub, bangga diri seakan-akan itu dari kekuatan kita, bukan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tipu daya syaitan tidak ada henti-hentinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu, jikalau ada hambatan, Allah kasih solusi. Itu dah sunnatullah. Apa solusi agar kita terselamatkan dari tipu daya syaitan? Dengan ta'awudz, isti'adah. Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah melindungi kita daripada godaan syaitan. Ini akan tetapi tidak cukup hanya kita dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak cukup seperti itu. Itu harus dilandasi dengan sidik, dengan sungguh-sungguh, keinginan yang kuat agar Allah melindungi kita dari godaan syaitan. Jadi ini obatnya, dengan ta'awudz disertai dengan sidik, sungguh-sungguh. Ini hambatan yang pertama. Adapun hambatan yang kedua adalah an-nafs, nafsu. Ini hambatan yang paling berat dan musuh yang paling berat yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena nafsu terdapat dalam diri kita. Dan juga nafsu memang dari awal penciptaannya selalu condong kepada hal-hal yang batil, hal-hal yang buruk. Bahkan dikatakan andai kata ya, nafsu ini apapun kalau kita larang, apapun yang dilarang, nafsu itu selalu condong kepada larangan tersebut. Bahkan para ulama mengatakan andai kata manusia itu dilarang dari memain-mainkan kotoran. Padahal hal yang kalau kita pikir dengan akal sehat tidak bakal mau kita main-mainkan kotoran. Ya, mungkin kita jijik. Akan tetapi andai kata kita dilarang, itu nafsu kita tetap menuntut kita agar kita melakukan hal tersebut. Makanya nafsu adalah lawan yang paling berat. Lalu bagaimana agar kita bisa terselamatkan dari nafsu? Disebutkan dengan bil qahr, kata beliaunya dalam kitab Tashil, bil qahr. Dengan kita menekan hawa nafsu kita, mendidik hawa nafsu kita menjadi hawa nafsu yang baik. Nafsul mutmainnah namanya. Nafas mutmainnah. Bagaimana kita mendidik nafsu kita? Dengan 4 perkara. Pertama, dengan menyedikitkan makan. Makannya sedikit. Kalau kita ini kebalikannya, tipis bedanya. Sedikit-sedikit makan.
Beda tipis tidak terlalu jauh. Tapi kalau dirubah sedikit, insya Allah jadi baik. Menyedikitkan makan. Dan yang kedua, dengan menyedikitkan tidur. Kalau kita kurang lebih beda tipis juga, dikit-dikit tidur. Yang ketiga, dengan kita banyak diem, dikit ngomongnya. Kalau kita dikit-dikit ngomong, disertai dengan berpikir gini ya, diem tapi berpikir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dengan kita menyedikitkan kumpul dengan selain orang soleh. Kalau kita dikit-dikit kumpul. 4 hal ini ya, cara mendidik nafsu. Sudah ada solusi, tinggal kita jalani. Insya Allah Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jikalau kita tidak menjalankan 4 ini, otomatis nafsu itu menuntut kita selalu agar kita melakukan hal yang tidak baik. Lalu bagaimana langkah-langkahnya ketika dalam keadaan seperti ini? Karena kita tidak menjalani 4 hal ini. Pertama, kita harus ingat, yakini bahwasanya Allah melihat kita, mendengar kita, mengetahui perbuatan kita, sehingga nafsu kita malu untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Jikalau masih nafsu ini masih bergejolak menuntut kita agar kita jatuh dalam perbuatan maksiat, ingatkan nafsu kita bahwasannya ada 2 malaikat yang selalu mencatat amal kita. Raqib, Atid. Semuanya dicatat. Bahkan ketika orang sakit mengeluh berkata itu pun malaikat Raqib, Atid mencatat, dipertanggungjawabkan. Kenapa? Apakah tidak ridho dengan qada Allah atau bagaimana, atau hanya ngomong biasa saja? Sampai segitunya ya. Jadi kita ingatkan yang kedua dengan seperti itu. Kalau masih juga tetap nafsu bergejolak, langkah ketiga dengan ingatkan nafsu kita bahwasanya kematian itu hal yang paling dekat, hal gaib yang kita tidak tahu kapan. Bisa jadi 3 tarikan nafas lagi, wallahu a'lam. Tapi ya kita husnudzon ya, sama Allah, semoga Allah panjangkan umur kita semua. Amin. Kalau masih tidak baca juga, langkah yang keempat dengan kita mengingatkan, kalau ngamal yang perbuatan maksiat ini, dosanya baca ini, ancamannya baca ini, siksaannya baca ini. Akan tetapi langkah yang keempat ini butuh banyak-banyak hadir majelis ilmu. Tapi kalau yang keempat tidak mempan juga, salah kita dewek. Itu udah langkah-langkahnya. Itu udah langkah-langkahnya. Biasanya sudah terpendam. Tapi kalau kita jatuh dalam perbuatan maksiat, tetap Allah Subhanahu wa taala masih sayang sama kita. Cak mana menghapusnya? Dengan taubat. Yaitu pembahasan kita sekarang ini, taubat. Makanya kami bahas dulu apa sebab-sebab terjadi perbuatan maksiat. Baru habisnya taubat. Hambatan yang ketiga adalah dunia. Dunia ini dikarenakan dunia, jikalau tertanam dalam hati kita cinta dunia, itu halal haram bisa saja dihantam. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam hati kita cinta dunia, cinta harta, cinta kekayaan, cinta jabatan dan yang lain-lainnya. Makanya dikarenakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang betapa besarnya fitnah dunia ini. Beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal segala kesalahan. Lalu bagaimana kita cara agar kita mampu melewati hambatan yang ketiga ini, dunia? Dengan kita zuhud, kata para ulama. Apa itu zuhud? Kita ridho dengan apa yang kita miliki dan tidak banyak berandai-andai berlebihan, selalu berharap hal-hal yang belum kita miliki. Itu cara mengobatinya. Tapi bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang zuhud? Bagaimana caranya? Dengan banyak-banyak duduk bersama orang-orang yang ekonominya di bawah standar kita. Semakin banyak kita duduk dengan orang miskin, semakin bersyukur kita dengan apa yang kita miliki dan kita semakin zuhud. Dan sebaliknya, jikalau kita banyak duduk dengan orang yang jauh di atas kita ekonominya, maka bukan sifat zuhud yang terlahir dalam hati kita, akan tetapi tamak. Tidak puas sama sekali.
terus haus, tak terasa ajalnya telah menjemput dan kekayaannya dibagi-bagikan untuk ahli warisnya. Dan yang keempat, hambatan yang keempat adalah al-khalq, sesama manusia. Apakah seluruh manusia itu hambatan? Tidak. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada 3 jenis manusia. Ada manusia layaknya makanan pokok sehari-hari. Layaknya makanan pokok sehari-hari. Harus banyak duduk dengan mereka, sebagaimana kita kalau pengen makan berapa kali. Ini adalah siapa mereka ini? Guru yang soleh. Orang soleh yang kita pilih menjadi guru kita. Dan yang kedua, golongan yang kedua, ada orang layaknya obat. Mereka orang soleh tapi selain guru kita. Obat, terkadang kita nih lalai, jatuh dalam perbuatan maksiat. Kita pada waktu itu, pada saat itu kita butuh duduk kumpul bersama mereka, mengobati hati kita. Yang ketiga, ada manusia layaknya penyakit. Ini selain orang soleh. Jikalau kita duduk dengan mereka, atau alias orang fasik, jikalau kita duduk dengan mereka, kita menjadi meremehkan suatu perbuatan maksiat. Ini sudah terbukti. Kalau kita duduk kumpul bareng, mungkin sama teman-teman yang meremehkan satu maksiat, suatu perbuatan maksiat, minuman keras atau yang lainnya, kita duduk, pertama mungkin tidak terasa, kedua terasa kadang, perbuatan maksiat ini biasa. Tidak ada ingkar lagi di dalam hati, gara-gara kita kumpul bersama orang-orang seperti ini, dan hati kita lama-lama menjadi keras. Bagaimana caranya agar kita terselamatkan dari hambatan ini? Yang keempat ini, dengan uzlah, banyak-banyak menyendiri dan tidak banyak kumpul dengan orang-orang lain. Ini adalah 4 hambatan yang menjadikan kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, dan kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Dan jikalau kita telah jatuh, solusinya adalah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut tentang taubat. Ringkasnya, taubat itu ada syarat-syaratnya. Kita tutup dengan syarat-syarat taubat. Syarat yang pertama adalah an-nadam ala fi'lid dzanab. Menyesal karena telah melakukan perbuatan dosa, karena yang kita perbuat itu dosa. Karena dosanya itu menyesal, bukan dikarenakan alasan lain. Jikalau dikarenakan alasan yang lain, itu tidak sah taubatnya. Contoh, orang yang minum minuman keras, dia menjadi kurang akalnya. Jikalau sering minum minuman keras, kurang akalnya, akhirnya nyesel ya. Aku nyesel dulu sering melakukan minum minuman keras. Sekarang aku sering lupa, sering pusing kepalaku. Nyeselnya gara-gara sering pusing, bukan gara-gara telah melakukan perbuatan dosa. Ini tidak sah. Tapi kalau nyesel gara-gara berbuat dosa, tapi nyesel juga gara-gara pusing, itu sah-sah saja. Yang kedua, al-iqla' anid dzanab, meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau taubat tapi lagi ngawi ke perbuatan maksiat, taubat tidak sah, berarti main-main taubatnya. Dan yang ketiga, bertekad seumur hidup tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jikalau masih berandai-andai, jikalau ada kesempatan, laju ini, sekali lagi ini, laju. WIT itu tidak sah taubatnya. Dan yang keempat, syarat yang keempat agar taubatnya sah, selagi ruh belum sampai ke hulqum, kerongkongan. Kalau ruh kita sudah dicabut sampai ke kerongkongan, itu sudah selesai, tamat riwayat, karena kehidupan sudah tidak mungkin lagi bagi orang itu. Tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Taubat ketika itu tidak diterima. Makanya Fir'aun itu sempat mau taubat, tapi sempat beriman, tapi ruhnya sudah sampai kerongkongan. Makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesempatan untuk hidup lagi. Dan yang kelima, syarat taubat adalah yang sah terbitnya matahari dari barat. Kalau udah matahari terbit sudah dari barat, udah selesai. Kan biasanya matahari dari timur ke barat. Kalau dari barat ke timur itu tanda-tanda kiamat.
selesai sudah, tidak diterima lagi. Orang yang hidup pada zaman itu, pada masa itu, taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 syarat taubat yang sah, diterima dalam syariat Islam. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba yang bertakwa, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhi dari perbuatan dosa. Jikalau pernah jatuh dalam perbuatan dosa, kita diberikan taufik untuk bertaubat. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih.